Galbe di aplikasi pinjaman online FinPlus di tahun 2024 selama 6 bulan dengan total pinjaman sekitar 14 juta. Kira-kira aman nggak sih? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas terkait masalah pinjol FinPlus ya. Resikonya apa, solusinya bagaimana buat teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar di FinPlus ini. Jadi gini, buat teman-teman yang galbe di FinPlus, ini FinPlus kan memang udah legal, jadi termasuk pinjol legal juga. Jadi resiko serta solusinya pun hampir sama dengan pinjol legal lainnya. Cuman bedanya FinPlus ini masih belum ada DC lapangan yang datang menagih ke rumah, setahu saya. Nah, mungkin buat teman-teman yang memang merasa sudah ada DC-nya, apakah benar itu DC? Bisa dipastikan dengan meminta identitas mereka, jangan-jangan itu cuman kurir atau freelanceran aja tuh yang ngasih surat penagihan doang. Untuk masalah resikonya apa dan 6 bulan ini dari beberapa teman-teman yang sudah share di kolom komentar di video sebelumnya tentang FinPlus, itu banyak yang cerita udah galbe ya mungkin lebih dari 5 juta lah ya. Dan rata-rata sampai sekarang ada yang 4 bulan, 6 bulan, dan bahkan hampir setahun belum juga ada DC lapangan yang datang menagih ke rumah. Loh kok bisa? Ya karena yang pertama tentu saja belum ada DC-nya. Kalaupun ada, belum begitu banyak dan harusnya nggak ada di seluruh kota yang ada di Indonesia. Artinya kalau di daerah Jabodetabek saja masih jarang DC, kemungkinan di kota lain juga pasti akan jarang teman-teman. Itu udah kemungkinan kebanyakan sebagian besar kayak gitu sistemnya ya. Pasti mereka memprioritaskan yang ada di Jabodetabek. Nah, sekarang masalah-masalah yang lain bagaimana nih? Masalah denda. Apakah denda akan terus bertambah? Jawabannya enggak. Akan berhenti sesuai dengan nominal hutang kalian, maksimalnya berapa? Bunga, denda, dan lain sebagainya tidak akan melebihi dari hutang pokoknya. Artinya, ya hutang kalian akan jadi 2 kali lipat. Itu akan mentok, akan berhenti, dan nggak akan terus berlanjut. Ya. Terus kemudian masalah SLIK OJK bagaimana? Oke, untuk SLIK OJK masih agak ambigu atau mungkin masih belum valid juga. Tapi ada juga yang sudah pernah masuk SLIK OJK, tapi ada juga yang ya saya kok udah 4 bulan belum ada ya di SLIK OJK. Nah itu sesuatu yang mungkin menurut saya anomali ya, atau mungkin memang pinjolnya memang tidak intens untuk lapor gitu ya, tidak intens untuk sering mungkin mengirimkan data juga ya. Karena kan gini, untuk pinjol bisa dapat lapor SLIK OJK, mereka harus bekerja sama dengan bank digital atau bank konvensional. Intinya ada lembaga instansi bank yang menjembatani antara dia dengan SLIK OJK. Cuman makin kesini di era 2024 ini harusnya mereka sistemnya udah mulai terintegrasi. Meskipun belum begitu sempurna, harusnya mereka sudah tahu sih orang ini galbe di mana, dan seterusnya. Jadi kalau kalian galbe di FinPlus, kemungkinan besar untuk pinjam di tempat yang lain akan sangat sulit. Nah, ini adalah salah satu ya mungkin perkembangan pinjaman online di tahun 2024 ini ya. Sudah mulai terintegrasinya sistem, komunitasnya udah jalan, dan sebenarnya nggak bisa dibilang sempurna banget. Masih banyak juga saya mendengar cerita, ya banyak celahnya juga, sudah galbe di tempat ini, tapi kok masih bisa nyairin di tempat ini. Tapi nggak semua berlaku seperti itu. Nah, ini menurut saya pasti ada kesalahan sistem. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang galbe di FinPlus, masalah DC lapangan tidak perlu khawatir lagi. Masalah bunga ya mau nggak mau ini pasti akan menimpa kalian. Masalah SLIK OJK sebenarnya bukan sesuatu yang besar jika kalian memang dalam waktu dekat tidak ingin beli rumah, tidak ingin KPR rumah, atau mungkin nyicil-nyicil atau minjam-minjam di tempat-tempat lain gitu ya. Minjam uang untuk keperluan apa kayak. Nah, itu akan dipersulit kalian kalau kalian SLIK OJK-nya bermasalah. Tapi kalau dalam waktu dekat kalian tidak ada kepikiran buat beli rumah, nyicil rumah ya, KPR rumah maksudnya. Kalau beli mah bebas-bebas aja karena kan duit cash ya. Ya itu dialah. Intinya teman-teman harus tahu betul bahwa resikonya ya gitu-gitu aja sebenarnya. Tidak ada resiko yang berat apapun. Semua sudah diatur oleh pemerintah, ya konsekuensinya kita kena denda. Tapi dendanya juga nggak boleh berkali-kali lipat. Dan juga yang pasti, yang jelas adalah ya pasti akan kena SLIK OJK. Setelah itu apa? Ya udah nggak ada sanksi lainnya. Apakah kita akan bisa digugat secara perdata? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Bisa sih bisa aja digugat secara perdata, tapi masalahnya adalah mereka mau nggak menggugat kalian secara perdata. Karena proses gugat-menggugat ini butuh waktu yang cukup lumayan, nggak sesimpel yang kita bayangkan gitu ya, nggak semudah yang kita bayangkan. Oke? Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.